Kimia unsur. Nah, bab ini panjang banget nih karena yang dibahas lumayan banyak, walaupun sebagian besar mengulang pelajaran yang sudah pernah. Saya akan bagi latihannya jadi beberapa video aja. Ini soal latihannya agak banyak. Saya akan berusaha dipecah-pecah supaya jadi nggak terlalu lama videonya. Oke, kita mulai dulu. Nomor 1. Kita ditanya konfigurasi elektron unsur yang merupakan gas mulia. Gas mulia ini adalah unsur golongan 8A. Nah, unsur golongan 8A ini ada di blok P. Berarti elektron terluarnya ada di subkulit S dan P. Jumlah elektron terluarnya 8 sesuai dengan golongannya. Nah, jadi kita harus melihat dulu mana konfigurasi elektron yang berakhir di subkulit P. Kalau dilihat di sini ini hanya konfigurasi yang ketiga ya. Elektron terakhirnya ada di subkulit 4S dan 4P, kalau kita jumlahkan 8. Nah, ini menandakan konfigurasi ketiga ini adalah konfigurasi untuk unsur gas mulia. Kalau konfigurasi yang pertama, ini blok D, elektron terluarnya jadi kita jumlahkan di subkulit S dan D yang terluar. Jumlahnya 8, 6 ditambah 2. Nah, ini golongan 8 juga tapi golongan 8B. Kalau konfigurasi yang kedua, ini juga blok D, jumlah elektron valensinya 10, 2 ditambah 8. Nah, ini juga termasuk ke dalam golongan 8B. Karena kalau kalian ingat, golongan 8B ini terdiri dari 3 kolom. Jumlah elektron valensinya bisa 8, 9, dan 10. Nah, yang ditanya golongan 8A, jadi jawabannya hanya nomor 3. Berikutnya kita ditanya bentuk geometri molekul XeF2. Xe xenon ini ada di golongan 8A. Dia sebenarnya sudah oktet. Nah, Xe ini akan mengikat fluor di sini. Fluor golongan halogen. Jumlah elektron valensinya 7. Nah, jenis ikatan yang terbentuk pasti ikatan kovalen karena kedua unsur adalah non-logam. Fluornya kurang 1 elektron aja. Jadi Xe dan F akan membentuk ikatan kovalen tunggal, walaupun ini menyebabkan Xe-nya jadi lebih dari oktet. Nah, kalau kita perhatikan, tipe geometri molekulnya adalah 1 atom pusat, 2 atom terikat, dan 3 pasang elektron bebas di sekitar atom pusat. Jadi tipenya AX2E3. Bentuk ini adalah bentuk yang awalnya terdiri dari 5 daerah elektron atau 5 domain. Nah, bentuk 5 daerah elektron itu adalah bentuk bipiramida trigonal. Kalau kita gambar dan dirotasi bentuknya seperti ini. Gabungan bentuk segitiga datar dan linear. 3 daerah terisi pasangan elektron bebas. Tolakannya lebih kuat, jadi domainnya akan mengatur jarak sejauh mungkin supaya paling stabil. Nah, bentuk yang dihasilkan adalah linear. Sudutnya 180 derajat. Nomor 3, kita ditanya tipe hibridisasi senyawa xenon dioksida. Nah, di sini xenon berikatan dengan 2 buah atom oksigen. Atom oksigen itu golongan 6A. Oksigen kurang 2 elektron untuk mencapai oktet. Xenonnya sudah oktet dan punya pasangan elektron bebas. Jadi di sini akan terbentuk ikatan kovalen koordinasi. Nah, kalau dalam pembentukan ikatan kovalen koordinasi, xenon ini tidak perlu menyediakan single elektron. Jadi elektronnya xenon itu kan, xenon ini ada di periode 5 golongan 8A. Elektron terluarnya ada di subkulit 5S dan 5P udah full. Nah, di sini tidak perlu ada elektron yang dipindahkan ke subkulit 5D, kan nggak usah ada single elektron ya. Elektronnya dikoordinasikan sepasang dari Xe ke O. Nah, jadi tidak ada yang perlu dipindahkan. Orbital yang terlibat di sini orbital sp3 aja. Jadi ini nanti akan dikoordinasikan masing-masing ke oksigen. Nah, yang 2 lagi sisanya itu akan menjadi pasangan elektron bebas. Jadi nanti tipe hibridisasinya sp3, tipe molekulnya AX2E2. Nomor 4. Ini ada reaksi dekomposisi persenic acid. Nah, kita ditanyakan berapa koefisiennya. Nah, berarti kita harus menyetarakan reaksi. Sebentar, ini kok ada huruf E-nya, saya hilangkan dulu biar nggak bingung. Oke, reaksi ini kelihatannya sih reaksi redoks ya, soalnya ada H+-nya.
Jadi kita setarakan dengan cara Bilox. Pertama kita hitung dulu muatan masing-masing unsur yang ada di sini. Oksigen min 2, sesuai aturan hidrogen dulu yang ditetapkan ya. Hidrogennya plus 1, Biloxnya oksigennya min 2. Nah, kalau begitu muatan Xe-nya harus berapa nih Biloxnya? 2 kali min 2 kali 6 min 12 tambah 1 berarti min 11 ditambah 8 deh supaya jadi min 3. Hidrogennya nggak saya hitung Biloxnya karena hanya penanda suasana. Ini suasananya asam berarti reaksinya. Nah kita hitung muatan senyawa-senyawa yang ada di sebelah kanan. H2O-nya juga nggak saya hitung karena H2O biasanya dipakai untuk menyetarakan jumlah atom H. Di sini terlihat Xe itu mengalami reduksi. Kemudian oksigen mengalami oksidasi. Nah ini kebetulan reaksi autoredox. Karena oksidator dan reduktornya sama-sama HXeO6 3-. Kalau sudah kita hitung berapa kenaikan dan penurunan Biloxnya. Sebelumnya kita harus menyetarakan dulu jumlah atom Xe dan O. Xe-nya sih kebetulan udah setara satu jumlahnya. Nah O-nya belum sama nih. O di sebelah kiri ada 6, jadi saya kalikan 3 dulu di situ. Kemudian kita hitung bilangan oksidasi Xe turun dari plus 8 jadi plus 6, berarti turun 2. Bilangan oksidasi O dari jumlahnya 6 kali min 2, min 12 berubah menjadi 3 kali 0, berarti naik 12. Nah kalau gitu yang turun harus kita kalikan 6 nih. Jadi saya kalikan 6 di situ. Kemudian Xe-nya juga jadi 6, jadi saya setarakan. Sekarang kita tinggal menyetarakan jumlah atom hidrogen. Jumlah muatan dulu ya. Muatan total di sebelah kiri ini kalau kita hitung 6 kali min 3. Jadi min 18. Muatannya min 18 di sebelah kiri. Di sebelah kanan 0 muatannya nggak ada ya. Jadi supaya setara koefisien H plusnya harus 18 di sini. Kalau kita jumlahkan jumlah atom hidrogen di sebelah kiri jadi 6 ditambah 18, 24. Di kanan berarti koefisien H2O-nya 12. Nah jadi koefisiennya seperti itu ya. 6, 18, 6, 12, 3. Ini bisa diperkecil nih, semua dibagi 3 aja. Jadi persamaannya akan menjadi seperti ini. Semua koefisiennya kita bagi 3. Oke, begini. Terus kita ditanya, perbandingan jumlah mol ion H plus dan O2. Koefisien H plusnya 6, O2-nya 1, 6:1 ya. Oke. Oh ini jumlah O-nya kok jadi tidak setara ya. Di kiri 12, di kanan O-nya ada 12 tambah 4 ada 16 ya. Oh ini kemungkinan O2-nya harusnya posisinya di sebelah kiri nih ya. Tapi nggak apa-apa deh, yang penting kita udah dapat perbandingan jumlah koefisien H plus dan O2-nya. Nomor 5. Diketahui data sifat fisik unsur A, B, dan C yang merupakan unsur-unsur gas mulia. Nah, kalau kita lihat di sini urutan unsur tersebut berdasarkan kenaikan nomor atom. Nah, gas mulia kalau kita urutkan berdasarkan kenaikan nomor atom berarti itu sama aja dengan kita mengurutkan gas-gas mulia itu dalam satu golongan dari atas ke bawah. Nah, seharusnya makin ke bawah jari-jari itu makin besar. Jadi unsur yang paling atas itu pasti unsur B karena jari-jarinya paling kecil. Yang kedua unsur C. Yang ketiga paling besar jari-jarinya unsur A. Nah ini kelihatan juga makin ke bawah kan titik lelehnya juga makin tinggi. Energi ionisasinya makin rendah.
Jadi urutan dari atas ke bawah yang tepat adalah B, C, dan A. Nomor 6. Berikut ini yang tidak termasuk nomor-nomor atom unsur logam alkali. Nah, kalau kita ingin tahu unsur ini ada di golongan berapa, kan kita harus menuliskan konfigurasi elektronnya ya. Kalau nomor atomnya 3, berarti konfigurasi elektronnya seperti itu. Ini unsur yang ada di blok S. Elektron terluarnya hanya dilihat dari sub kulit S paling akhir, jumlahnya 1. Blok S pasti golongan A, jadi ini golongan 1A. Golongan 1A ini golongan alkali. Kalau nomor atomnya 11, seperti ini unsurnya blok S juga. Subkulit terakhir yang terisinya subkulit S. Jumlah elektron terluarnya dilihat dari situ aja. Golongan 1, blok S itu pasti golongan A. Jadi golongannya golongan 1A. Nomor atom 37 juga kalau kita tulis konfigurasi elektronnya begini. Sama ya. Blok S, jumlah elektron valensinya 1, jadi golongannya golongan 1A. Kalau nomor atom 47, konfigurasi elektronnya kita tuliskan seperti ini. Habis kripton 5S ya, bukan 4S. Habis 5S 4D. Ini masih full kayaknya ya. Bentar. 47 ya. KR itu mewakili 36 elektron, 37, 38. 4D-nya 9. Ini konfigurasi elektron yang ditata ulang nih, supaya penuh dan setengah penuh. Intinya unsur nomor atom 47 ini ada di blok D. Jumlah elektron terluarnya dijumlahkan di subkulit S dan D yang terluar, jadi 11. Begitu dia pasti golongan 1B. Nomor atom 55, kita singkat konfigurasi elektronnya begini. Ini blok S lagi, jumlah elektron valensinya 1. Blok S pasti golongan A. Jadi yang bukan golongan logam alkali itu yang D. Karena dia golongan 1B. Logam alkali itu golongan 1A. Nomor 7, kita ditanya mana unsur yang memiliki kemiripan diagonal. Nah, kalau memiliki kemiripan diagonal berarti posisinya harus berdiagonal. Periode sama golongannya berselisih 1. Di sini ada berilium. Berilium nomor atomnya 4. Jadi kalau kita hitung berapa dia ada di golongan berapa, berilium itu ada di golongan 2A ya, elektron valensinya 2, periodenya periode 2. Aluminium ada di golongan 3A, periode 3. Litium ada di golongan 1A, periode 2. Kalsium nomor atomnya 20 ada di golongan 2A, periode 4. Boron nomor atomnya 5 ada di golongan 3A, periode 2. Silikon nomor atomnya 14 ada di golongan 4A, periode 3. Jadi kalau mau kita gambarkan, ini anggap aja golongan 2A, 3A, 4A gitu ya. Berilium ini ada di golongan 2A, anggap aja ini periode 2, 3, dan 4 ya. Jadi berilium posisinya ada di situ kurang lebih. Aluminium ada di golongan 3A, periode 3. Litium di golongan 1A. 1A berarti di sebelah sini, sebelah kirinya golongan 2A. Saya geser dulu, ini terlalu dekat periodenya. Kayak litium berarti ada di situ. Kalsium golongan 2A, periode 4. Boron di golongan 3A, periode 2. Silikon di golongan 4A, periode 3. Nah, yang memiliki kemiripan diagonal posisinya itu harus golongan dan periodenya berselisih 1. Nih, seperti ini contohnya. Selebihnya nggak ada lagi ya. Jadi Be dan Al, kemudian boron dan silikon. Nomor 8, senyawa yang tidak memiliki ikatan ionik. Nah, dalam NH4Cl itu ada ikatan ionik terjadi antara ion amonium dan ion klorida. Di dalam ion amoniumnya ini ada ikatan kovalen, tapi antar ionnya ada ikatan ion. Kalau LiCl ini juga mengalami ikatan ionik karena Li-nya logam, Cl-nya non logam. Di situ ada serah terima elektron.
Nah, kalau dalam HCl, H-nya non logam walaupun golongan 1A, Cl-nya juga non logam golongan 7A. Nah, di sini elektron dipakai bersama, jadi tidak ada serah terima elektron. Jadi jenis ikatannya ikatan kovalen. Nah, yang tidak memiliki ikatan ionik berarti senyawa ketiga. Nomor 9, ini diketahui unsur-unsur golongan alkali. Unsur golongan alkali diurutkan berdasarkan massa jenis, titik leleh, energi ionisasinya. Nah, golongan alkali kalau kita lihat dalam satu golongan, anggap aja A dan B. A, B, dan C ini golongan alkali. Makin ke bawah letaknya itu nomor atomnya biasanya makin besar. Nah, massa jenisnya juga makin besar. Kemudian kalau titik leleh untuk golongan alkali justru makin ke bawah makin kecil. Kenapa? Karena ikatannya makin lemah ya, ukuran inti atomnya makin besar, ikatan antar logamnya jadi makin lemah, makin mudah dipisahkan logam-logamnya karena pengaruh gaya tarik intinya yang terlalu jauh ya ke lautan elektronnya. Kalau energi ionisasinya ini biasanya mengecil karena makin ke bawah makin besar ukuran jari-jari atomnya, jadi unsurnya makin mudah melepaskan elektron, energi ionisasinya rendah. Warna nyalanya juga di situ ada biru, ada kuning, ada ungu. Nah, itu nanti tinggal dilihat aja ya warna nyala untuk masing-masing unsur apa aja. Kalau jari-jari atom paling kecil yang mana nih? Makin ke bawah jari-jari makin besar. Jadi kalau mau kita urutkan, kita lihat aja nih yang massa jenisnya paling besar itu harus di paling bawah ya. Massa jenis paling kecilnya C. Nah, berarti jari-jari yang paling besar itu dimiliki unsur A. Kalau jari-jari paling kecil ya unsur C. Jadi urutannya C, B, A kalau dilihat dari sini ya. Energi ionisasinya makin ke bawah makin kecil. Oh, sorry, ini kebalik nih kayaknya ya. C sama B-nya posisinya kebalik nih. Massa jenis yang paling kecil. Bener ya kalau massa jenis C nih paling kecil. Kalau dilihat dari energi ionisasi yang paling besarnya B, B-nya pasti paling atas. Oh. Oke. B, C, A makin ke bawah makin kecil. Oh, ini ada data yang nggak sinkron di sini. Massa jenisnya. Massa jenis harusnya makin ke bawah makin besar. Tapi kalau pilihan jawabannya tadi nggak ada, kita lihat aja energi ionisasinya ya. Titik leleh, iya betul, makin ke bawah makin rendah juga. Oke, kalau gitu kita pilih yang ini aja. Jadi urutan dari jari-jari atom terkecil BCA. Nomor 10, diketahui ada dua unsur, potensial reduksinya diketahui. Nah, ingat pelajaran tentang sel volta, berarti ini unsur yang posisinya lebih kiri dalam sel volta adalah litium. Karena lebih negatif potensial reduksinya, natriumnya lebih di kanan. Nah, yang lebih kiri itu biasanya adalah reduktor yang lebih kuat. Karena unsurnya cenderung mengalami oksidasi. Jadi di sini reduktor yang terkuatnya yang akan menjadi reduktor Li. Na akan menjadi oksidator kalau dirangkaikan dengan Li karena Na posisinya lebih kanan, potensial reduksinya lebih besar dibandingkan Li. Jadi nomor 1 pernyataannya tidak tepat. Yang kedua, kalau dirangkai dalam sel volta nilai SL-nya 0,33. Nah, SL itu selisih potensial reduksi kedua unsur yang dirangkaikan. Nah, kalau kita hitung, harusnya nilai potensial selnya itu selisihnya adalah min 2,71 dikurangi min 3,04. Jadi betul ini ya 0,33 volt. Kemudian jika dirangkai dalam sel volta, nah biasanya yang mengalami oksidasi itu akan menjadi kutub positif, yang mengalami reduksi akan menjadi kutub negatif. Jadi Li akan menjadi kutub negatif harusnya ya. Yang betul 2 saja.